Di tengah pesta pernikahan yang ramai di sebuah gedung serbaguna di pinggiran Jakarta, Kapten Ahmad berdiri membeku saat kakak iparnya yang baru saja menikah mendekat untuk memberi salam adat. Tak ada yang menduga saat tangan pengantin pria itu menyentuh tangannya lebih lama dari biasanya dan mata mereka bertemu dengan sorot penuh penyesalan, seluruh rahasia yang selama ini Ahmad sembunyikan meledak di depan seluruh keluarga besar. Kamu masih sama seperti dulu, teriak ayahnya dengan suara menggelegar, membuat musik dangdut yang mengalun tiba-tiba terhenti dan ratusan pasang mata menatap ke arahnya. Ahmad merasa dunia berputar, seragam militernya yang biasanya menjadi kebanggaan kini terasa seperti beban berat yang menekan dada. Ia ingat betapa bangganya ia dulu ketika lulus akademi militer dan diangkat menjadi perwira di Batalion Infanteri. Tapi malam ini, di pernikahan sepupunya yang seharusnya menjadi momen bahagia, semuanya hancur. Rea, pengantin pria yang baru saja menikah dengan sepupunya Lina, adalah pria yang sama yang pernah menjadi segalanya bagi Ahmad 5 tahun lalu. Mereka bertemu saat Rea masih menjadi relawan sipil di posko bantuan bencana di Jawa Tengah, di mana Ahmad bertugas. Awalnya hanya obrolan ringan tentang tugas kemanusiaan, tapi perlahan menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak bisa Ahmad jelaskan dengan kata-kata. Di Indonesia yang masih penuh stigma, mereka harus menyembunyikan semuanya, bertemu diam-diam di apartemen kecil Rea di kawasan Tebet. Kini Rea memilih menikah demi menyenangkan keluarganya yang terus mendesak, meninggalkan Ahmad dengan luka yang tak pernah sembuh. Ayah Ahmad, seorang pensiunan kolonel, langsung berdiri dan menarik lengan putranya keluar dari ruangan. "Kamu bawa malu ke keluarga ini. Perwira militer tapi ternyata." Seperti itu kata-katanya menusuk seperti pisau. Ibu Ahmad menangis terseduh di kursi, sementara saudara-saudaranya saling berbisik. Ahmad tak bisa membela diri, hanya bisa menunduk dan merasakan air mata panas mengalir di pipinya. Malam itu ia pulang ke asrama militer dengan hati yang hancur berkeping-keping. Esok harinya, panggilan dari komandan batalion datang lebih cepat dari yang ia duga. Berita sudah menyebar seperti api di rumput kering. Rekan-rekan sejawat yang dulu menghormatinya kini menatap dengan pandangan aneh. Ahmad duduk di ruangannya, memandang foto lama di ponsel yang tak pernah ia hapus. Foto dirinya dan Rea di pantai Parangtritis, tertawa lepas tanpa beban. "Kenapa harus hari ini?" Rea gumamnya sendirian. Tapi ia tahu ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Keluarganya tak akan diam saja. Mereka sudah mengancam akan melaporkannya ke atasan jika ia tak segera berubah. Ahmad merasa terjebak antara sumpah setia pada negara dan kebenaran hatinya sendiri. Ia ingat masa kecil di desa kecil di Bogor, di mana ayahnya selalu mengajarkan bahwa seorang pria harus kuat, harus melindungi nama baik keluarga. Bergabung dengan militer adalah cara Ahmad membuktikan diri, tapi justru di sana ia menemukan bahwa identitasnya tak bisa ia bohongi lagi. Pertemuan dengan Rea membuka mata hatinya, tapi juga membawa rasa takut yang konstan. Kini, setelah insiden di pernikahan itu, Ahmad harus menghadapi konsekuensi yang selama ini ia hindari. Ia bangkit dari kursi, memandang cermin di kamar mandi asrama. Wajahnya pucat, mata merah. "Aku harus kuat," katanya pada diri sendiri, meski hatinya bergetar. Tapi bagaimana caranya ketika seluruh dunia seolah berbalik melawannya? Pagi berikutnya di markas, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Kapten Ahmad berusaha menjalankan rutinitas pagi seperti biasa, latihan isik di lapangan bersama anak buahnya, tapi pikirannya melayang ke kejadian malam kemarin. Rekan sejawatnya, Letnan Dani, mendekat saat istirahat dan menepuk pundaknya pelan. "Bro, apa yang sebenarnya terjadi di pernikahan itu? Keluargamu bilang kamu." Ada masalah pribadi?" tanyanya hati-hati, tapi Ahmad tahu ada nada curiga di sana. Ia hanya menggelengkan kepala dan tersenyum paksa. "Cuma salah paham keluarga dan jangan dipikirkan.
Tapi dalam hati ia tahu rahasianya sudah bocor ke lingkungan militer yang sangat ketat aturannya. Ahmad ingat bagaimana ia pertama kali menyadari perasaannya terhadap sesama pria saat masih di akademi. Saat teman-temannya bercerita tentang pacar perempuan, ia merasa berbeda, tapi ia tekan dalam-dalam. Militer Indonesia tak memberi ruang untuk itu. Disiplin, kesetiaan, dan citra maskulin adalah segalanya. Lalu Rea datang seperti angin segar. Mereka bertemu di posko pengungsian setelah gempa di Yogyakarta. Rea, seorang guru yang ikut relawan, selalu tersenyum ramah dan membantu anak-anak korban bencana dengan sabar. Ahmad terpesona. Malam-malam mereka berbincang di tenda, berbagi cerita tentang mimpi dan kecewaan. Perlahan, sentuhan tangan yang tak sengaja menjadi pelukan yang lama, dan Ahmad merasa untuk pertama kalinya ia hidup sebagai dirinya sendiri. Tapi bahaya selalu mengintai. Mereka harus bertemu di tempat tersembunyi, tak pernah di tempat umum. Rea pernah bilang di negara ini kita harus hati-hati, Mad. Keluargaku tak akan terima. Ahmad setuju meski hatinya sakit. Kini, setelah Rea memilih menikah dengan Lina demi menenangkan orang tuanya yang sakit-sakitan, Ahmad merasa dikhianati. Tapi ia juga mengerti, Rea tak punya pilihan. Keluarga Rea adalah keluarga tradisional yang sangat menentang hal-hal di luar norma. Pernikahan itu adalah pelarian bagi Rea, tapi bagi Ahmad, itu seperti pisau yang menusuk dada. Di sore hari, Ahmad menerima pesan dari ibunya. Pulanglah, nak. Kita bicara baik-baik. Ayahmu marah sekali. Ahmad tahu bicara baik-baik artinya tekanan untuk menikah dengan anak tetangga yang sudah lama dijodohkan. Ia menghela napas panjang dan memutuskan pulang ke rumah orang tua di Bogor akhir pekan ini. Perjalanan dengan motor melewati jalan tol yang macet memberinya waktu untuk berpikir. Apa yang harus ia lakukan? Keluar dari militer. Tapi itu berarti kehilangan segalanya yang ia bangun bertahun-tahun. Atau terus bersembunyi dan hidup dalam dusta selamanya. Sampai di rumah, suasana dingin. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Kamu tahu apa risikonya kalau ini sampai ke atasanmu? Karirmu hancur, Ahmad, bentaknya. Ibu menangis lagi memohon agar Ahmad bertobat. Ahmad duduk diam, mendengarkan tanpa membantah. Malam itu ia tidur di kamar lamanya, memandang langit-langit yang penuh kenangan masa kecil. Ia ingat saat kecil ia selalu bermain dengan teman laki-laki di sawah, tak pernah tertarik pada gadis-gadis desa. Kini semua itu menjadi senjata melawannya. Tapi di tengah kesedihan ada kekuatan kecil yang tumbuh. Ia tak mau lagi berpura-pura. Besok pagi ia akan hubungi Rea, meski tahu itu berbahaya. Hubungan dengan Rea tak pernah benar-benar putus, meski Rea sudah menikah. Mereka masih saling kirim pesan diam-diam, penuh penyesalan dan rindu. Ahmad bertemu Rea di sebuah kai kecil di pinggir kota, jauh dari mata keluarga. Makan aku, Mad, kata Rea dengan suara bergetar saat mereka duduk di pojok ruangan yang sepi. Aku terpaksa. Orang tuaku sakit, Lina sudah lama menunggu. Tapi hatiku tetap milikmu. Ahmad memegang tangan Rea di bawah meja, merasakan kehangatan yang dulu membuatnya merasa lengkap. Tapi kali ini ada rasa takut yang lebih besar. Kita harus hentikan ini, Re. Keluargaku sudah tahu. Kalau sampai ke militer, aku bisa dipecat. Rea mengangguk, tapi matanya berkaca-kaca. Mereka berpisah dengan janji tak akan bertemu lagi, tapi hati mereka tahu itu mustahil. Kembali ke markas, Ahmad dihadapkan pada rapat internal. Komandannya memanggilnya ke ruangan pribadi. Ada laporan dari keluargamu, Kapten. Mereka khawatir dengan orientasimu. Ini bisa memengaruhi karir. Saran saya, selesaikan masalah pribadi ini dengan cepat. Ahmad merasa seperti ditampar. Di militer, segala sesuatu harus sempurna. Tak ada ruang untuk kelemahan, apalagi yang dianggap penyimpangan.
Ia pulang ke asrama dengan pikiran kacau. Di saat yang sama, persahabatan dengan Letnan Dani mulai retak. Dani yang dulu seperti saudara, kini menghindarinya. Aku tak bisa dekat dengan orang yang seperti itu, Mad. Ma, katanya suatu sore. Ahmad merasa kehilangan teman satu-satunya di batalion. Ia mulai merenung di malam hari, berjalan sendirian di sekitar asrama. Indonesia adalah tanah airnya, tempat ia bersumpah setia, tapi mengapa tanah air ini tak memberi ruang untuk dirinya yang sebenarnya? Tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu menelepon setiap hari, memaksa ia datang ke acara perjodohan. Ini demi masa depanmu, nak. Ahmad menolak setiap kali, tapi setiap penolakan membuatnya semakin terisolasi. Suatu malam, Ahmad menerima telepon dari Rea yang panik. Dina curiga, Mad. Dia menemukan pesan lama kita. Aku tak tahu harus bagaimana. Ahmad merasa dunia semakin sempit. Ia memutuskan untuk cuti sementara dari dinas, beralasan sakit. Di rumah orang tua, perdebatan semakin sengit. Ayahnya mengancam akan memutus hubungan jika Ahmad tak mau menikah. Kamu anak laki-laki satu-satunya. Jangan bawa malu, teriak ayahnya. Ahmad akhirnya meledak. Aku tak bisa berubah, yah. Ini siapa aku sejak lahir. Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat ruangan hening sejenak. Ibu menangis histeris, ayah memukul meja. Malam itu, Ahmad pergi meninggalkan rumah dengan tas kecil, tak tahu harus kemana. Ia menginap di hotel murah dekat stasiun, memandang langit malam Jakarta yang penuh polusi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas meski ketakutan. Besok ia akan cari Rea, bicara dari hati ke hati. Mungkin inilah saatnya untuk memilih antara keluarga atau cinta sejati. Tapi pilihan itu tak pernah mudah di negeri ini. Ahmad dan Rea akhirnya bertemu lagi di sebuah penginapan kecil di puncak, jauh dari Jakarta. Mereka menghabiskan malam dengan berbicara panjang lebar, tanpa sentuhan yang berlebih, hanya pelukan hangat dan air mata. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, Mad, kata Rea. Tapi Lina, dia tak bersalah. Ahmad mengerti. Mereka memutuskan untuk menjaga jarak, tapi hati mereka tetap terikat. Kembali ke Jakarta, Ahmad mencoba kembali ke rutinitas militer. Komandannya memberi kesempatan kedua asal ia menunjukkan perubahan. Ahmad pura-pura menjalani konseling, tapi dalam hati ia tahu ini tak akan bertahan lama. Persahabatan baru muncul dari rekan kerja yang tak terduga. Sersan Joko, seorang anak buah yang pendiam, suatu hari mendekati Ahmad di kantin. Saya tahu apa yang Anda alami, Kapten. Saya punya saudara yang sama. Jangan menyerah. Kata-kata itu memberi Ahmad kekuatan kecil. Ia mulai membuka diri sedikit meski tetap hati-hati. Sementara itu, keluarganya tak berhenti mendesak. Sepupu Lina menelepon, marah karena insiden di pernikahan. Kamu hancurkan hidup Rea, teriaknya. Ahmad tak menjawab. Ia tahu Rea juga menderita. Di tengah krisis, Ahmad menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia mulai menulis jurnal setiap malam, menuangkan semua perasaan. Tentang bagaimana ia mencintai negara ini, tapi juga mencintai Rea. Tentang mimpi menjadi perwira teladan tanpa harus bohongi diri sendiri. Suatu hari, ia menerima surat dari ayahnya. Pulanglah, nak. Kita bicara sebagai pria. Ahmad pulang dengan hati berdebar. Di rumah, ayahnya tak lagi marah, tapi lelah. Aku tak mengerti, tapi kamu anakku. Jangan hilang. Itu langkah kecil, tapi berarti. Ibu memeluknya erat, meski masih menangis. Rea menelepon suatu malam. Aku akan cerai, Mad. Aku tak tahan lagi. Ahmad terkejut. Jangan gegabah, Re. Pikirkan keluargamu. Tapi Rea sudah bulat. Mereka bertemu lagi, kali ini dengan rencana masa depan.
Mungkin pindah ke kota kecil di Jawa Timur, mulai hidup baru jauh dari sorotan. Tapi Ahmad tahu meninggalkan militer berarti kehilangan identitasnya sebagai prajurit. Konflik batin semakin dalam. Ia harus memilih karier yang membanggakan atau cinta yang membuatnya utuh. Keputusan Rea untuk bercerai memicu badai baru. Keluarga besar berkumpul menyalahkan Ahmad sepenuhnya. "Kamu yang merusak pernikahan mereka," teriak Bibi Ahmad di depan rumah. Berita semakin menyebar di kampung. Ahmad di markas mendapat peringatan resmi, satu langkah lagi ia akan diskors. Dani, mantan sahabat, kini menjadi saksi dalam laporan internal. Mad. Ini demi disiplin," katanya dingin. Ahmad merasa dikhianati lagi. Ia mengajukan cuti panjang dan untuk pertama kalinya mempertimbangkan resign. Di tengah kekacauan, Ahmad dan Rea menghabiskan waktu bersama di rumah kecil yang disewa di pinggir Bogor. Mereka berbagi cerita, tertawa mengingat masa lalu, dan merencanakan masa depan. "Kita bisa buka usaha kecil, Mad. Jauh dari semua ini," kata Rea. Ahmad setuju, tapi hatinya masih ragu. Militer adalah hidupnya. Suatu malam, ayahnya datang ke rumah sewaan itu tanpa diundang. "Aku tak setuju dengan pilihanmu, tapi aku tak mau kehilangan anakku," katanya dengan suara parau. Itu adalah pengakuan terbesar yang pernah Ahmad dengar dari ayahnya. Mereka berpelukan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tapi tak semua berjalan mulus. Lina, mantan istri Rea, datang suatu hari dengan mata merah. "Kamu ambil suamiku, Ahmad. Apa kamu bahagia sekarang?" Ahmad tak bisa menjawab. Rasa bersalah menghantamnya. Rea memeluknya malam itu. "Kita tak salah mencintai, Mad. Tapi kita harus siap dengan konsekuensinya." Ahmad mulai mencari pekerjaan sipil, kursus manajemen online, apa saja untuk persiapan. Teman baru dari komunitas online yang ia temui secara anonim memberi dukungan. "Kamu kuat, Bang. Banyak yang seperti kita di Indonesia." Konflik mencapai puncak saat komandannya memanggil Ahmad untuk rapat akhir. "Pilih kapten. Tetap atau keluar dengan hormat." Ahmad menatap bendera merah putih di dinding ruangan. Ia mencintai negara ini, tapi ia juga mencintai dirinya sendiri. Malam itu, ia menandatangani surat pengunduran diri. Rea menunggu di luar, memegang tangannya erat. "Kita mulai baru," bisik Rea. Tapi Ahmad tahu perjalanan masih panjang. Keluarga, masyarakat, dan dirinya sendiri masih harus belajar menerima. Setelah mengundurkan diri dari militer, Ahmad merasa seperti lahir kembali. Ia dan Rea pindah ke kota kecil di Jawa Timur, membuka usaha kedai kopi sederhana dekat pantai. Hidup mereka tenang, penuh tawa kecil dan dukungan satu sama lain. Keluarga Ahmad perlahan mendekat lagi. Ibu sering mengirim makanan khas Bogor, ayah menelepon setiap minggu meski masih kaku. "Jaga diri, Nak," katanya singkat. Rea juga berdamai dengan keluarganya sendiri. Lina sudah menikah lagi dan anak-anak mereka kini saling mengerti. Ahmad sering duduk di tepi pantai, memandang ombak sambil mengingat perjalanan panjangnya. Dari perwira yang dihormati menjadi pria biasa yang akhirnya bebas. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan dari seragam, tapi dari keberanian menjadi diri sendiri. Rea bergabung dengannya, memeluk dari belakang. "Kamu bahagia sekarang?" tanya Rea. Ahmad tersenyum. "Lebih dari itu. Mereka tak lagi sembunyi, meski tetap hati-hati di masyarakat. Teman-teman baru di kota kecil menerima mereka apa adanya." Suatu hari, Ahmad menerima undangan dari mantan rekan militer. Dani datang berkunjung, meminta maaf. "Aku salah, Mad. Kamu tetap saudaraku." Itu penyembuhan yang tak terduga. Ahmad kini aktif di komunitas kecil yang mendukung orang-orang seperti mereka, berbagi cerita tanpa paksaan.
Perjalanannya dari penghinaan di pernikahan hingga kedamaian ini mengajarkan banyak hal tentang pengampunan, pengorbanan, dan cinta yang tak kenal batas. Tapi pertanyaan besar masih menggantung di udara, apakah mencintai sesama jenis adalah kesalahan besar yang harus dihukum, atau justru keberanian sejati yang patut dihormati di negeri ini?